Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 10 farmasi, hari ini kita akan belajar lagi tentang perundang-undangan kesehatan, tentang cara pembuatan obat yang baik atau CPOB bagian kedua. Nah, pada materi ini adalah CPOB pada tahun 2012. Oke, kita akan langsung ke pembahasan tentang prinsip CPOB. Cara pembuatan obat yang baik bertujuan menjamin obat yang dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya sehingga konsumen mendapatkan obat yang bermutu tinggi. Konsisten di sini maksudnya adalah produk obat tidak berubah dari spesifikasinya, meskipun kondisi lingkungan pada saat pembuatan dapat berubah. Pedoman ini berlaku terhadap pembuat obat dan produksi sejenis yang digunakan oleh manusia. Persyaratan dasar CPOB yang pertama, semua proses pembuatan obat dijabarkan dengan jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman, dan terbukti mampu secara konsisten menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi. Yang kedua, tahap proses yang kritis dalam pembuatan, pengawasan, proses dan sarana penunjang, serta perubahannya yang signifikan divalidasi. Yang ketiga, tersedia semua sarana yang diperlukan dalam CPOB termasuk personil terkualifikasi, bangunan dan sarana yang memadai, peralatan dan sarana penunjang yang sesuai, bahan, wadah, label yang benar, prosedur dan instruksi yang disetujui, tempat penyimpanan dan transportasi yang memadai. Yang keempat, prosedur dan instruksi ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, dapat diterapkan secara spesifik pada sarana yang tersedia. Yang kelima, operator memperoleh pelatihan untuk menjalankan prosedur secara benar. Kemudian keenam, pencatatan dilakukan manual atau dengan alat pencatat selama pembuatan yang menunjukkan bahwa semua langkah yang dipersyaratkan dalam prosedur dan instruksi yang benar. Yang ketujuh, penyimpanan dan distribusi obat yang dapat mengecil resiko terhadap mutu obat. Kemudian kedelapan, tersedia sistem penarikan kembali batch obat manapun dari peredaran. Yang kesembilan, keluhan terhadap produk yang beredar dikaji, penyebab cacat mutu diinvestigasi, serta dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dan pencegahan pengulangan kembali. Dan kita masuk ke aspek-aspek CPOB. Kita aspek CPOB di sini menggunakan CPOB yang tahun 2012. Sebenarnya ada CPOB tahun 2018 nanti menjadi tugas kalian apa yang berbedanya dari CPOB tersebut. Pertama, ada manajemen mutu. Industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam dokumen izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan penggunaannya karena tidak aman, mutu rendah, atau tidak efektif. Manajemen mutu ini bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan ini melalui suatu kebijakan mutu yang memerlukan partisipasi dan komitmen jajaran di semua departemen dalam perusahaan, para pemasok, dan para distributor. Untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan sistem pemastian mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar serta menginkorporasi cara pembuatan obat yang baik. Termasuk di dalamnya ada pengawasan mutu, manajemen risiko mutu. Hal ini hendaklah didokumentasikan dan dimonitor efektivitasnya. Unsur dalam manajemen mutu ada dua. Yang pertama, suatu infrastruktur atau sistem mutu yang tepat mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Yang kedua, tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Seluruh tindakan tersebut disebut dengan pemastian mutu. Kemudian aspek tentang personalia. Prinsipnya, sumber daya manusia sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu yang memuaskan dan pembuatan obat yang benar. Oleh sebab itu, industri farmasi bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai untuk melaksanakan semua tugas. Personil hendaklah memahami tanggung jawab masing-masing dan dicatat. Seluruh personil hendaklah memahami prinsip CPOB serta memperoleh pelatihan awal dan berkesinambungan, termasuk instruksi mengenai hygiene dan berkaitan dengan pekerjaannya. Industri farmasi
hendaklah memiliki personil yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai. Industri farmasi harus memiliki struktur organisasi, tugas spesifik, dan kewenangan dari personil pada posisi penanggung jawab hendaklah dicantumkan dalam uraian tugas tertulis. Tugas mereka boleh didelegasikan kepada wakil yang ditunjuk serta mempunyai tingkat kualifikasi yang memadai. Personil kunci mencakup kepala bagian produksi, kepala bagian pengawasan mutu, dan kepala bagian manajemen mutu atau pemastian mutu. Posisi utama tersebut dijabat oleh personil purna waktu, kepala bagian produksi dan kepala bagian manajemen mutu atau kepala bagian pengawasan mutu harus independen satu terhadap yang lain. Pelatihan. Aspek pelatihan sangat penting dalam personalia di dalam aspek CPOB. Industri farmasi hendaklah memberikan pelatihan bagi seluruh personil yang karena tugasnya harus berbeda atau berada di dalam area produksi, gudang penyimpanan, atau laboratorium, termasuk personil teknik, perawatan, dan petugas kebersihan. Dan bagi personil lain yang kegiatannya dapat berdampak pada mutu produk. Kemudian ada pelatihan spesifik, hendaklah diberikan kepada personil yang bekerja di area di mana pencemaran merupakan bahaya. Contohnya, area bersih atau area penanganan bahan berpotensi tinggi, toksik, atau yang bersifat sensitisasi atau toksik bersifat racun. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek bangunan dan fasilitas. Prinsipnya, bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat harus memiliki desain, konstruksi, dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadinya kekeliruan, pencemaran silang dan kesalahan lain, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan pencemaran silang, penumpukan debu dan kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu dari obat tersebut. Pada pembuatan produk steril dibedakan menjadi 4 kelas kebersihan. Ada kelas A, B, C, dan D. Kelas A adalah zona yang kegiatan berisiko tinggi seperti zona pengisian, wadah tertutup karet, ampul dan vial terbuka, dan penyambungan secara aseptik. Kemudian kelas B untuk pembuatan dan pengisian secara aseptik saja. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Kemudian ada kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap pembuatan produk steril dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Ini merupakan tabel dari ukuran bangunan dan fasilitas yang diperbolehkan. Di sini ada kelas E. Kelas E adalah kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Kemudian, letak bangunan hendaklah sedemikian rupa untuk menghindarkan pencemaran dari lingkungan sekelilingnya, seperti pencemaran dari udara, tanah, dan air, serta dari kegiatan industri lain yang berdekatan. Bangunan dan fasilitas hendaklah didesain, dikonstruksi, dilengkapi, dan dirawat sedemikian rupa agar memperoleh perlindungan maksimal terhadap pengaruh cuaca, banjir, rembesan dari tanah, serta masuk dan bersarangnya hewan. Bangunan dan fasilitas hendaklah dirawat dengan cermat, dibersihkan, dan bila perlu didesinfeksi sesuai prosedur tertulis rinci. Seluruh bangunan dan fasilitas termasuk area produksi, laboratorium, area penyimpanan, koridor, dan lingkungan sekeliling bangunan hendaklah dirawat dalam kondisi bersih dan rapi. Kemudian tenaga listrik, lampu penerangan, suhu, kelembaban, dan ventilasi hendaklah tepat agar tidak mengakibatkan dampak yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produk. Kemudian area produksi, area penyimpanan, dan area pengawasan mutu tidak boleh digunakan sebagai jalur lalu lintas bagi personil yang tidak bekerja di area tersebut. Kemudian aspek peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat agar mutu obat terjamin sesuai desain serta seragam dan dari batch ke batch dan untuk memudahkan pembersihan serta perawatan. Kemudian ada sanitasi dan hygiene. Tingkat sanitasi dan hygiene yang tinggi hendaklah diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat. Ruang lingkupnya meliputi personil, bangunan, peralatan, dan perlengkapan, bahan produksi serta wadahnya, dan segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pencemaran potensial hendaklah dihilangkan melalui suatu program sanitasi dan hygiene yang menyeluruh dan terpadu. Kemudian ada sanitasi personil. Pertama, mengenakan pakaian pelindung
yang sesuai dengan area produksinya, kemudian mengenakan pakaian pelindung yang bersih sesuai dengan tugasnya, termasuk penutup rambut untuk menjamin perlindungan produk dari pencemaran. Yang ketiga, menggunakan sarana mencuci tangan dan mencuci tangannya sebelum masuk area produksi, menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala, mengenakan sarung tangan, karet, atau plastik untuk menghindari persentuhan langsung antara tangan dengan bahan. Kemudian setiap personel yang sakit atau mempunyai luka terbuka segera melapor kepada atasan langsung. Kemudian sanitasi bangunan dan peralatan. Bangunan yang digunakan untuk pembuatan obat hendaklah didesain dan dikonstruksi dengan tepat untuk memudahkan sanitasi yang baik. Pembersihan dan sanitasi peralatan. Hendaklah dibersihkan baik bagian luar maupun bagian dalam sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta dijaga dan disimpan dalam kondisi yang bersih. Tiap kali sebelum dipakai, kebersihannya diperiksa untuk memastikan bahwa semua produk atau bahan dari batch sebelumnya telah dihilangkan. Kemudian aspek produksi. Produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang menjamin senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Kemudian aspek pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial atau yang penting dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual, sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. Tugas pengawasan mutu yang pertama, memastikan bahan awal untuk produksi memenuhi spesifikasi yang diterapkan. Yang kedua, memastikan tahapan proses produksi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan. Yang ketiga, memastikan pengawasan selama proses dan pemeriksaan laboratorium terhadap suatu batch telah dilakukan. Kemudian ada inspeksi diri, audit mutu, dan audit dan persetujuan pemasok. Tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB. Program inspeksi diri hendaklah dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam melaksanakan CPOB dan untuk menetapkan tindakan perbaikan yang diperlakukan. Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara objektif. Inspeksi diri hendaklah dilakukan secara rutin, dan di samping itu pada suatu situasi khusus, misalnya dalam hal terjadi penarikan kembali obat atau terjadi penolakan yang berulang, semua saran untuk tindakan perbaikan supaya cepat dilaksanakan. Kemudian audit mutu meliputi pemeriksaan dan penilaian semua mutu atau sebagian dari sistem manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkannya. Audit mutu umumnya dilaksanakan oleh spesialis dari luar atau independen atau suatu tim yang dibentuk khusus untuk hal ini oleh manajemen perusahaan. Audit mutu juga dapat diperluas terhadap pemasok dan penerima kontrak. Kemudian penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan produk kembali. Semua keluhan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat harus dikaji dan diteliti sesuai dengan prosedur yang tertulis. Untuk menangani semua kasus yang mendesak, hendaklah disusun suatu sistem bila perlu mencakup penarikan kembali produk yang diketahui atau diduga cacat dari peredaran secara cepat dan efektif. Kemudian aspek dokumentasi. Dokumentasi adalah bagian dari sistem informasi manajemen dan dokumentasi yang baik merupakan bagian yang esensial atau yang paling penting dari pemastian mutu. Dokumentasi yang jelas adalah fundamental untuk memastikan bahwa tiap personil menerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci, sehingga memperkecil resiko terjadi salah tafsir dan kekeliruan yang biasanya timbul karena hanya mengenalkan komunikasi lisan saja. Beberapa contoh dokumen yang perlu ada di industri farmasi yang antara lain yang pertama adalah spesifikasi. Ialah spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan. Kemudian spesifikasi produk jadi. Yang kedua ada dokumen produksi. Dokumen produksi induk.
prosedur pengolahan induk, prosedur pengemasan induk, catatan pengolahan batch, dan catatan pengemasan batch. Yang ketiga, prosedur dan catatan, prosedur tertulis dan catatan penerimaan, prosedur tertulis dan catatan pengambilan sampel, dan catatan pengujian. Pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Pembuatan dan analisis kontrak dibuat secara benar, disetujui dan dikenalikan secara benar untuk menghindari kesalahpahaman kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima kontrak. Pada kualifikasi dan validasi, CPOB mensyaratkan industri farmasi untuk mengidentifikasi validasi yang perlu dilakukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis kegiatan, perubahan besar terhadap hasil peralatan, dan proses yang dapat memengaruhi mutu produk hendaknya divalidasi. Jenis validasi yang pertama adalah kualifikasi. Kualifikasi merupakan tindakan pembuktian bahwa perlengkapan, fasilitas, atau sistem yang digunakan dalam suatu proses akan selalu bekerja sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kualifikasi ini sendiri terdiri dari kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, kualifikasi kinerja. Yang kedua ada metode validasi analisis atau validasi metode analisis. Merupakan tindakan pembuktian bahwa semua metode tetap yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya dan selalu memberikan hasil yang dapat dipercaya. Validasi proses pada umumnya dilakukan sebelum produk dipasarkan. Validasi proses terdiri atas validasi prospektif, konkuren, dan retrospektif. Kemudian yang keempat ada validasi pembersihan. Validasi pembersihan hendaklah dilakukan untuk konfirmasi efektivitas prosedur pembersihan, penentuan batas kandungan residu atau produk, bahan pembersih, dan penyemaran mikroba. Secara rasional hendaklah didasarkan pada bahan yang terkait dengan proses pembersihan. Batas tersebut hendaklah dapat dicapai dan diverifikasi. Oke, pembahasan keenam adalah tentang IPC atau In-Process Control. IPC atau In-Process Control merupakan hal yang sangat penting dalam pemastian mutu produk untuk memastikan keseragaman batch dan keutuhan obat. Prosedur tertulis yang menjelaskan pengambilan sampel, pengujian, atau pemeriksaan yang harus dilakukan selama proses dari tiap batch produk hendaklah dilaksanakan sesuai dengan metode yang telah disetujui oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu. Kemudian hasilnya dicatat. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk memantau hasil dan memvalidasi kinerja dari semua produksi yang mungkin menjadi penyebab variasi karakteristik produk selama proses produksi itu berjalan. Samping itu, pengawasan selama proses hendaklah mencakup beberapa prosedur. Yang pertama, semua parameter produk, volume atau jumlah isi produk hendaklah diperiksa pada saat awal dan selama proses pengolahan atau pengemasan. Yang kedua, kemasan akhir hendaklah diperiksa selama proses pengemasan dengan selang waktu yang teratur untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi dan memastikan semua komponen sesuai dengan yang ditetapkan dalam prosedur pengemasan induk. Itu adalah IPC ya. Ya, materi untuk CPOB dicukupkan sekian. Terima kasih, jazakumul khair. Semoga kalian dapat memahaminya. Kemudian nanti tugasnya adalah kalian membandingkan perbedaan antara CPOB 2012 dengan CPOB yang terbaru yaitu tahun 2018. Jangan lupa nanti dikerjakan ulangannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.